Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas Anda dengan baik. Saat ini saya berada di Hotel Mercure Ancol, di mana Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut menyelenggarakan seminar internasional tentang peningkatan kapasitas P27 dan informasi keselamatan maritim, Maritime Safety Information MSI, yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, mulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2025. Kegiatan ini melibatkan kehadiran perwakilan 11 negara anggota Asia Hydrographic Commission sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi keselamatan maritim di kawasan Asia Timur. Perbarui informasi Anda tentang Pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 23 November 2025 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Sertu Angel, kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidrosal menghadiri Asia Hydrographic Commission Marine Special Data Infrastructure Working Group di Jeju, Korea Selatan. Pada pertemuan strategis ini, Pusidrosal diwakili ASOP dan Pusidrosal. Pertemuan diikuti oleh 24 peserta dari 7 negara anggota, yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Republik Korea, dan Tiongkok. Melalui format hibrida, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi dan harmonisasi pengelolaan data spasial kelautan di kawasan Asia Timur. Dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM menghadiri kegiatan CHSE Hardport PACE 2025. Kegiatan ini menjadi ajang strategis dalam mempererat kerjasama bidang hidrooceanografi antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam mendukung keselamatan navigasi dan keamanan maritim di kawasan. Delegasi Pusidrosal yang dipimpin oleh Dan Pusidrosal yang melaksanakan sejumlah kegiatan penting bersama unsur Angkatan Laut Australia. Antara lain, kunjungan ke Hamas Ewin, dilaksanakan diskusi mendalam mengenai kemampuan survei yang dimiliki kapal tersebut. Selain itu, dibahas pula rencana pelaksanaan latihan survei bersama pada tahun 2027. Pusidrosal menggerakkan KRI Spika 934 melaksanakan latihan bersama Koordinat Hydrographic Survey Exercise Indonesia Australia 2025 di perairan Laut Timor pada Rabu 29 Oktober 2025. Latihan bersama CHSE 2025 ini menjadi momentum strategis dalam mempererat kerjasama bilateral antara TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Navy, khususnya di bidang hidrografi dan oceanografi, guna meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme prajurit kedua negara dalam mendukung keselamatan navigasi dan keamanan maritim kawasan. Kadis Peta Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Bambang Marwoto menghadiri Nautical Chart Working Group ke-11 pada tanggal 4-7 November 2025 di Torshavn, Faroe Island. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Australia, Brazil, Kanada, Denmark, Prancis, Yunani, India, Indonesia, Italia, Jepang, Latvia, Malaysia, Belanda, Norwegia, Polandia, Korea, Romania, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut diantaranya membahas tentang chart content, road trial, rig and obstruction, catering a voluntary no-coring zone, spoil ground and dragging area, serta isu umum pada dokumen S4. Indonesia menjadi tuan rumah the 38th session of the Subcommittee on Undersea Picture Name atau Sekupen 38 yang berlangsung pada tanggal 10-14 November 2025 di Bali. Pertemuan tersebut dihadiri 49 peserta dari 15 negara, terdiri atas para ahli, peneliti, serta pejabat hidrografi dari berbagai lembaga internasional. Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan SCMTR Opsla hadir sebagai salah satu delegasi Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengajukan proposal 44 nama fiktur bawah laut. Setelah melalui proses penelitian oleh para expert member, ditetapkan 37 nama fiktur diterima. Diterimanya 37 usulan nama fiktur bawah laut menegaskan kontribusi signifikan Indonesia dalam penataan, standarisasi, dan pembaruan basis data fiktur bawah laut, sekaligus memperkuat posisi Pusidrosal sebagai otoritas hidrografi nasional yang berperan aktif dalam diplomasi maritim internasional. Pusidrosal dan PT Pelabuhan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama PKS di kantor pusat Pelindo, Jakarta Utara pada Senin, 17 November 2025. PKS tersebut dibuat dalam rangka memperkuat sinergi strategis di bidang keselamatan navigasi dan pengembangan fasilitas pelabuhan bertaraf internasional. Dan Pusidrosal menyampaikan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dan TNI yang menegaskan pentingnya sinergi antara institusi negara dan BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Pusidrosal turut ambil bagian dalam Expo Pendidikan Tinggi pada Konferensi Puncak Perguruan Tinggi Indonesia atau KPPTI 2025. Kegiatan yang menghadirkan puluhan perguruan tinggi dari berbagai wilayah Indonesia yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 19-21 November 2025.
bertempat di Geraha Unesya, Surabaya, Jawa Timur. Dalam ajang pameran tersebut, Pusidrosal menampilkan berbagai inovasi dan produk unggulan di bidang hidrografi dan keselamatan navigasi maritim, antara lain peta laut Indonesia, Electronic Navigational Chart, aplikasi Hydro SDB 35, buku Almanak Nautika Indonesia 2026, serta buku-buku publikasi Nautika. Dan Pusidrosal menghadiri undangan kantor staf Presiden Republik Indonesia sebagai narasumber dalam fokus group discussion di ruang rapat utama Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Senin 17 November 2025. Dalam paparannya, dan Pusidrosal menegaskan bahwa aspek hidrosonografi memiliki kedudukan strategis sebagai prioritas nasional yang selaras dengan Asta Cita Butir kedua terkait pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara. Bidang ini berkontribusi langsung pada upaya mewujudkan kemandirian bangsa, termasuk dalam swasembada pangan, energi, air, serta penguatan sektor ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru. Pusidrosal menggelarkan seminar internasional tentang peningkatan kapasitas P27 dan peningkatan Maritime Safety Information di Hotel Grand Mercure Ancol, Jakarta pada tanggal 18 hingga 20 November 2025. Kegiatan ini melibatkan kehadiran perwakilan 11 negara anggota Asia Geographic Commission sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi keselamatan maritim di kawasan Asia Timur. Seminar internasional dibuka dengan sambutan tertulis dan Pusidrosal yang dibacakan oleh Asop dan Pusidrosal, Laksamana Pertama TNI Dwi Jantarto, yang menekankan pentingnya standarisasi dan harmonisasi data keselamatan maritim sesuai standar publikasi internasional IHO, khususnya IHO Publication P27. Melalui seminar ini, para peserta diharapkan akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pembaruan regulasi, prosedur produksi MSI, mekanisme penyebaran navigational warning, serta peningkatan interoperabilitas antar negara anggota BIM. Pusidrosal menggelar rapat koordinasi tim nasional pengelolaan penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut di Mako Pusidrosal pada Selasa 18 November 2025. Rakor tersebut membahas rencana penyusunan rancangan Perpres tentang alur pengelolaan penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut. Dan Pusidrosal dalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan telah membuat ketentuan melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan nomor 5 tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025 tentang Timnas Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut. Timnas dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang tertib, efisien, dan selaras dengan pemanfaatan ruang laut, meningkatkan keselamatan pelayaran, pengamanan instalasi bawah laut, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan. Wadan Pusidrosal melaksanakan inspeksi survei hidros di perairan Likupang, Selat Bangka, Sulawesi Utara pada tanggal 23 sampai 26 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, Wadan Pusidrosal didampingi oleh Pabanren Obsurta, Kolonel Laut Pelaut Dr. Oke Dwiana Pribadi. Inspeksi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan survei yang dilaksanakan di perairan tersebut dan untuk memastikan agar hasil survei yang dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan IAU. Dan Pusidrosal melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan kapal bantu hidro dan oceanografi atau BHO KRI Canopus 936 di galangan Abeking dan Rasmussen, Jerman, yang didampingi sejumlah pejabat terkait serta Satgas BHO. Kegiatan dimulai dengan penyambutan resmi di Main Office Abeking dan Rasmus, dilanjutkan dengan paparan dan Satgas Sekda kapal BHO mengenai perkembangan pembangunan kapal. Dalam sesi diskusi, dan Pusidrosal menegaskan pentingnya seluruh pengujian acceptance test dilaksanakan sesuai standar dan spesifikasinya, khususnya terhadap peralatan ilmiah seperti multi-beam echo sounder dan autonomous underwater vehicle, dan setiap capaian kedalaman harus memenuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Sveva, Jaya Mahing.